Jadi rezeki Gusti Allah lagi warna-warna warni-warni ya. Saya ingat dari Tuban juga kita dapat pelajaran mengenai transformasi dari ambengan nang tumpengan ya. Asalnya biar ambengan dihampar saja nasi itu terus dipangan bareng. Kemudian Sunan Kalijogo mengusulkan tumpeng. Tapi tumpeng itu kan vertikal ya, ke Allah ya. Terus di habluminan nasnya itu dikelilingi 3 kembang mawar, nongo karo kantil. Mawar iki mawarno mawarni, menungso iki mawarno mawarni, alam dan kehidupan itu mawarno mawarni. Tur kenongono kenongene kenongono, kembang kenongo. Angger kantil, tetap kantil satu sama lain dan kantil kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira filosofi tumpengannya dari Tuban. Seperti saya pernah datang ke suatu tempat di Tuban, saya mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Kanjeng Sunan. Oke, berikutnya sekarang siapa liane Mas? Mas. Oh iya, doa. Silakan. Mas Haji sabar segera Mas, sampai runga akan arek-arek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Joko dari Banyumas. Saya baru kali ini Mbah ke mau cepat syafaat. Saya kesini mencari cahaya sejati Mbah. Karena saya bukan orang baik Mbah. Maaf Mbah, cerita sedikit ya Mbah. Saya SD kelas 6 sudah mengenal alkohol. Terus SMP mengenal obat-obatan. Ini belum lama Mbah, sekitar 7 bulan, 8 bulan saya meninggalkan itu. Saya mulai bingung Mbah. Akhir-akhir saya mau berhenti itu Mbah, yang namanya itu apa namanya, orang mabok, orang ngoplo itu ya, yang dicari kan ngefly-nya Mbah. Nah itu akhir-akhir itu saya merasa nggak nyaman Mbah. Jadi lagi minum itu teringatnya Gusti Allah. Terus bener, itu asli Mbah, saya nggak mengada-ngada. Jadi ingatnya dosa, ingatnya kematian, kan jadi nggak nyaman Mbak. Kayak gitu. Yang dicari ngefly tapi malah takut nggak nyaman. Terus saya berusaha meninggalkan itu ya Mbak. Selama 1 bulan, ternyata barang kulo apa itu meninggalkan itu semua. Ternyata banyak yang nggak suka sama saya Mbak. Nggak sukanya masalahnya selama itu saya kan nggak sadar apa yang saya perbuat, karena itu terpengaruh obat-obatan terlarang. Jadi saya mau terjun lagi rasanya sudah nggak nyaman karena takut dosa, teringat Gusti Allah. Jadi bingung Mbak. Terus saya iseng-iseng buka YouTube. Itu ada di YouTube itu ada itulah pengajian Cak Nun gitu ya. Terus saya buka iseng-iseng apa sih inilah. Terus kok masuk gitu loh Mbak. Gitu loh. Terus ya alhamdulillah saya udah 2 kali ini, pertama di IAIN Purwokerto itu Mbak, terus keduanya di sini. Terus intinya saya itu Mbak. Itu sebentar Mbak. Agak lupa Mbak karena terpengaruh itu obat-obatan udah lama sih. Ini Mbak, kulo kepingin paham Mbak kados jenengan tentang kehidupan yang sejati. Sesudah paham, saya pengen menjalani dengan baik dan benar Mbah. Terus yang terakhir, saya minta doa yang ikhlas dari jenengan Mbah. Gue bakal kulo tengah jenengan. Ya, tepuk tangan sekali lagi ya.
Pak Muzamil tolong bantuin saya. Menurut keawaman pikiran kita, dia itu mabuk aja sama Allah dipergoi kan gitu kan. Apalagi kalau Anda melakukan yang sebaliknya memang yang Allah suruh, maka Anda sama Allah tidak akan terpisah. Jadi pada suatu hari Pak Muzamil, Rasulullah itu jagongan wong 5, wong 6 sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama Abu Dar Al-Ghifari. Rasulullah itu iseng-iseng tanya, "Dulur-dulur ning dunya iki seneng apa?" Aku njaluk telu wae sing paling kok senengi ning dunya iki. Terus Abu Bakar menjawab, yang saya senangi di dunia ada 3, kata Abu Bakar. 1, kongko-kongko sama panjenengan. Jadi ngobrol bareng ada Rasulullah, terus memandang wajah panjenengan, kan harus penak banget gue. Terus nomor 3, aku kepingin memberikan harta saya berapa saja untuk perjuangan panjenengan. Itu kata Abu Bakar. Kalau Umar jawabannya, kan terus ditakoni kabeh. Umar jawabannya kalau tidak salah, saya ingin membela kebenaran meskipun tidak dipuji orang. Kemudian saya ingin melawan kemungkaran meskipun harus terang-terangan dan dibenci orang. Terus yang ketiga, Umar menjawab, wali aku rasa. Pokoknya masing-masing sahabat menjawab, tapi yang paling menarik adalah jawaban Abu Dar Al-Ghifari, Pak Muzamil. Saya senang 3 hal dalam kehidupan. 1, lapar. 2, sakit. Nomor 3, mati. Itu yang paling disukai oleh Abu Dar Al-Ghifari. Terus ditakoni karo kanjeng, "Lah ngopo kok kowe seneng telu kuwi?" Terus Abu Dar menjawab, "Kalau lapar saya menjadi ingat kelemahan saya dan saya menjadi sangat pasrah kepada Allah untuk segala keperluan hidup saya. Kenapa saya suka loro? Karena dengan sakit saya bisa sangat dekat dengan Allah, dan saya suka mati karena mati adalah jalan utama untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala." Kan itu Om Samir ya. Nah, Anda tadi enggak pakai suka narkoba aja Anda sama Allah ditemui, coba. Kan dahsyat itu. Dahsyat. Orang Madura itu bantah-bantah Allah dulu baru Allah jawab. Anda wis ngepil ditemani Gusti Allah. Ngepil malah kelingan Gusti Allah. Apik banget ki, apik banget ki. Gue nek cara cah-cah kan, ya ngepil terus dan ketemu Gusti Allah terus. Jadi dulu saya punya teman di teater. Kita dulu pernah mementaskan judul satu teater agak besar namanya Geger Wong Oyak Macan. Itu untuk memperingatkan masyarakat Jogja bahwa akan ada pembunuhan para preman. Yang saya sudah tahu jumlahnya sebanyak 89 orang. Dan itu kita pentaskan beberapa hari sebelum pembunuhan pertama dilakukan. Tapi kedisian pembunuhannya sebelum pentas dilakukan karena salah satu preman ini nyolong motore Dandim. Motor tau gue, langsung dipateni toh. Urung wayahe wis nyolong malah gitu. Nah, dalam drama itu kita pentaskan di Jogja, Surabaya dan Malang, kelingan saya. Nah, ada waktu itu kan zaman Pak Harto, jadi ada yang menjadi Pak Harto namanya Sang Prabu Haryo Semangkin. Karena Pak Harto kan terkenalnya ngomong semakin lama semakin lama. Terus pemain Pak Harto waktu itu namanya, teman kita namanya Simon Harte, dan salah satu pemain yang lain namanya Jemek, yang Anda sudah kenal ya, Jemek Supardi ya, yang terkenal di internet itu. Nah, pada pementar gue nek main teater ki ngeluh ndasmu, tadi mesti nek hari kedua mesti wis mulai kerengan, mulai uring-uringan. Nah, bentroklah Simon sama Jemek ini di Surabaya. Kerengan sampai ora wawuh apa ya, ora sampai jutaan. Wis pokoke musuhan pol wis. Nah, saya sebagai sesepuh kan belum punya cara bagaimana mendamaikan. Memang kedua-duanya tidak salah. Karena memang sama-sama capek, maka semua proses berteater itu begitu rupa capeknya sehingga pada waktu tertentu nanti akan mudah marah dan mudah bentrok, mudah kerengan. Terus dari Surabaya kita pindah ke Malang. Ternyata Allah itu ya kayak
kaya nang kue kui. Kue biasa wong sembahyang ketemu Allah, kue orai ngepil ketemu Allah, enak tuh gue, enak banget ya. Nah, di Malang tuh ada tempat pelacuran namanya Kalisari. Sing arek Malang mesti ya sampean zaman biyen ya Mas ya. Kalisari. Nah, pagi itu begitu sampai di Malang, beberapa jam kemudian 2 orang ini sudah hilang. Ketemulah mereka di tempat pelacuran Kalisari itu. Melaku terus tuh, mek, terus berdamailah mereka. Kalau pakai ilmu linier, barang siapa bertengkar untuk bisa berdamai kembali, carilah tempat pelacuran. Jajah loro kita di akrab kayak Bali, mesame semua loro kayak. Mek, gitu kan. Nah, akhirnya mereka berdamai. Gitu. Jadi Allah itu memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Pak Muzamil, kalau Pak Muzamil ditambahin. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, tapi Allah yang memberi hidayah meskipun engkau cintai. Iya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Jadi ada orang yang seneng sholat tapi kelingan Kalisari terus ya ono. Aku iki malah kualik ngepil malah kelingan Gusti Allah, apik banget aku. Jadi Anda tinggal bersyukur. Jadi Anda sangat disayang Allah. Bahkan Allah tidak mempersyaratkan ibadah untuk ditemui, untuk menemui Anda. Jadi Anda ini karin terus kewis Anda banyak-banyak rasa syukur. Alhamdulillahmu tingkatkan setiap sholat minum 33 kali. Lebih coba obat-obatan toh, maksudnya apa dikolkin, bodrek. Aku ya obat-obatan dikolkin, panadol gitu, apa? Aku malah ora tau kelingan Gusti Allah yang ngombe dikolkin ki. Kowe narkoba malah kelingan Gusti Allah, berarti itu walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan tidak ada rumusnya siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa diteliti, tidak bisa dirumuskan. Dan Anda tiba-tiba ada di situ. Jadi Anda adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena tirakatnya mbah-mbah mumbian busing dia. Terus Anda mendapatkan berkah, rute berkahnya itu sampai ke titik Anda itu. Alhamdulillah. Jadi saiki kue kudu oke matur nuwun dan banyak-banyak membuat sesuatu yang orang matur nuwun ke Anda. Itu Mas ya. Mbuh meneng-meneng kue nang tanggamu Pak enten sing ngasih diumbah mboten kula ombahe ngono ya. Sakarepmu wis. Ini pun disapu dereng niki, kula sapunane nggih ngono ya. Sakarepmu lah. Ning aja njur niki bojone pun diarep dene. Jadi kalau logikanya Pak Muzamil, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dan perbanyaklah perbuatan yang membuat orang berterima kasih kepada Anda. Kira-kira seperti itu Mas. Itu cahaya cahaya sejati itu. Cahaya sejati adalah pancaran cahaya yang terpuji, dan yang memuji adalah Allah sendiri. Jadi kalau Anda berbuat hal yang membuat orang terima kasih kepada Anda, merasa Anda berjasa dan berutang budi kepada Anda, itulah sebaik-baiknya cahaya. Karena cahaya itu kan dia juga benda, dia juga simbol. Jadi namanya ndelok bocah ayu cahaya tuh ya. Gitu cahaya tuh Mas. Jadi cahaya itu bisa simbolik, bisa juga benar-benar cahaya. Jadi mulane wong nek raine seneng kan sumringah, berarti sumringah itu artinya memancarkan cahaya dari wajahnya, kira-kira gitu ya.